Hai sobat-sobat tutorial teknik sipil, bertemu lagi di channel tutorial teknik sipil. Kali ini saya akan share mengenai cara menghitung kebutuhan berat besi tulangan beton ya. Dalam hal ini kita coba menghitung berat besi tulangannya. Misalkan kita menghitung berat besi dalam suatu penampang kolom ataupun balok ya. Itu bagaimana cara menghitungnya sehingga nanti ada kaitannya dengan menghitung kebutuhan besinya yang akan dihitung dalam RAB atau rencana anggaran dan biaya. Secara umum, rumus umum dari berat besi yaitu berat jenis besi dikalikan dengan volume besi ya. Kita sudah tahu bahwa Rho sama dengan Rho sama dengan berat dibagi dengan volume, sehingga berat adalah V adalah Rho dikalikan dengan volume. Nah, ini berlaku untuk besi juga ya. Jadi berat besi adalah Rho atau berat jenis besi itu sendiri dikalikan dengan V, volume besi. Jika kita nyatakan volume besi dalam meter kubik, maka berat jenis besi tulangan itu sekitar 7.850 kg per meter kubik. Berat jenis besi sebenarnya variatif antara 7.700 kg per meter kubik sampai dengan 8.000 kg per meter kubik. Pada American Iron and Steel Institute atau IC, berat jenis steel karbon juga bervariasi, namun umumnya berada pada nilai 7870 kg per meter kubik, dan pada IC 1040 adalah 7845 kg per meter kubik. Berat jenis besi menurut ASTM A36 ya, untuk kepentingan desain struktur umumnya dipakai angka atau nilai 7850 kg per meter kubik. Artinya dalam 1 meter kubik besi, maka beratnya kurang lebih adalah 7,85 ton atau 7.850 kg. Oke, kembali lagi. Jadi 7850 kg per meter kubik ya menurut STM A36. Sehingga volume besi yaitu, ketika kita anggap besi yang seperti ini adalah besi ulir, besi tulangan ulir, ini adalah besi tulangan polos. Kita anggap bentuknya adalah seperti ini ya, atau ini jadi seperti tabung atau silinder dengan tingginya itu sebesar panjang besi itu sendiri atau L, dan bawahnya itu berbentuk lingkaran ya, luas alas ya, ini lingkaran. Maka volume besi adalah volume tabung atau volume silinder, sehingga rumus dari volume adalah luas alas kali tinggi. Luas alasnya, karena alasnya lingkaran, maka luas alasnya itu luas lingkaran kalikan tingginya itu panjang besi yaitu L ya, sehingga luas lingkaran adalah 1/4 kali pi kali d kuadrat, dimana d adalah diameter dari besi itu ya. Diameter itu nah yang ini nih diameter besi ya, itu ketebalan besinya. Untuk untuk mengukur ketebalan besi, biasanya kita bisa menggunakan alat yang bernama sigmat atau jangka sorong ya teman-teman. Sigmat atau jangka sorong. Jadi untuk menghitung besi sigmat jangka sorong, kurang lebih kayak gitu. Untuk mengukur diameter besi, biasanya kalau di lapangan itu menggunakan sigmat atau jangka sorong, dan sekarang sudah ada yang digital itu seperti ini nih. Nah, ini sudah digital, sigmat atau sketmat, biasanya sigmat atau, jadi nanti di sini diukur diameternya, nanti langsung keluar berapa milimeter. Oke, jadi D itu diameter dari besinya, sehingga berat besi adalah berat jenis besi kali volume besi 7850 kg per meter kubik kali 1/4 kali pi kali d kuadrat kali L, ini dalam meter kubik, ini dalam kilogram meter kubik. Diameter besinya dalam meter, panjang besinya dalam meter, panjang besi yang ini, sehingga 7850 dibagi 4 dikali pi, kita kumpulkan
bilangan-bilangannya, lalu tersisa D kuadrat kali L. Masih dalam kilogram berat besinya karena berat jenisnya kilogram per meter kubik dan volumenya meter kubik. Dicoretkan meter kubiknya sehingga menyisakan kilogram. Sehingga jika kita pakai kalkulator, 7850 dibagi 4 dikalikan bilangan Pythagoras pi 3,14 sekian itu jatuh pada angka 6165,376 kali D kuadrat kali L. Diameternya masih dalam meter, panjang besinya dalam meter. Kalau panjang besi dalam meter masuk akal, tapi kalau diameter besi karena kecil itu biasanya dinyatakan dalam milimeter. Nah, jika dinyatakan dalam milimeter diameternya, kita tahu bahwa meter, desimeter, sentimeter, milimeter, sehingga 1 milimeter adalah 1/1000 meter, sehingga ini nanti dibagi 1000 diameternya ya, ini D kuadrat per 1000 kuadrat, sehingga nanti 6165,376 dibagi 1000 pangkat 2 dibagi sejuta, berarti 0,006165376 kali D kuadrat kali L. Nah, untuk rumus yang kedua ini, berat besi ini nilainya yang tadinya 6165 menjadi 0,006165. Nah, ini jika diameternya dinyatakan dalam satuan milimeter, panjang besi tetap meter. Jadi kalau yang ini dalam milimeter, kalau yang ini dalam meter. Jadi kita biasanya pakai rumus ini. Berat besi itu kurang lebih 0,006165 kali diameter besinya dikuadratkan dikalikan panjang besinya. Contoh ya. Jadi ini udah hafal ya. Kita coba screenshot rumusnya. Kita coba latihan. Kita screenshot. Screenshot di sini boleh. Oke. Coba kita hitung berapa berat besi tulangan beton yang diameternya 10 mm dalam 1 meter atau per meter. Jadi jika kita pakai rumus ini 0,000165 kali 0,006165 kalikan D kuadrat, diameternya dalam mili. Nah, ini udah 10 mm, berarti sekali 10 kuadratkan pangkat 2 dikalikan dengan panjang besi per meter atau per 1 meter, berarti kali 1 meter. Nah, beratnya adalah 0,6165. Angka ini sama dengan angka yang ini ya, sehingga sudah cocok. Jadi berat besi per 1 meternya itu untuk diameter 10 mili yaitu sekitar 0,6165 kg atau setengah kilo lebih, 10 on ya, 0,6 kg. Coba kita lihat di tabel SNI. Ya, di tabel SNI 2052 2017 yang mengatur tentang baja atau besi tulangan beton. Kita cek halaman 8. Untuk diameter yang ini nggak bisa dikomen ya, 10. Baik, mungkin polos atau ulir sama aja. Ini ulir, S itu sirip atau ulir, 10. Nah, kita coba hitung berat nominal per meternya apakah 0,617. Kalau hitungan kita tadi 0,6165, ini dibulatkan menjadi 0,6167. 0,617 maksudnya. Sama ya, teman-teman. Coba kita mau ngitung yang diameter 19. Apakah beratnya nanti 2,226 ini kan per 1 meter. Coba kita balik ke sini lagi. Kita copy aja rumusnya, copy. Ini untuk diameter 19. Nah, sehingga berat per meternya untuk diameter 19 mm itu 2,225 kurang lebih, sama atau 2,226 ya, pembulatan 226, ini kan 565. Coba yang diameter 22. Kalau diameter 22 dengan ganti aja 19 jadi 2,98386 atau 2,984 sama ya. Jadi memang tabel yang ada di SNI 2052 2017 ini menggunakan berat jenis yang sama yang tadi, yaitu 7850 kg per meter kubik. Ini adalah menghitung berat besi tulangan dalam artian langsung batang atau berapa meter gitu ya. Jadi kalau kita mau menghitung
kebutuhan besi dari balok ini, misalkan panjang balok ini adalah berapa ya, panjang balok ini. Nah misalkan kita screenshot lagi ini, atau ya panjang balok ini, misalkan panjang balok betonnya sama dengan 3 meter ya. 3 meter artinya apa? Artinya si panjang, ya kita screenshot dulu, tapi susah nggak ya, coba. Tapi kayaknya nggak bisa sih. Ini aja ya, kita gambar aja 15 kali 15 ya. Ada 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, 15 kali 15. Kita gambar 15 kali 15 kali 15. Ini masih belum dikurangi ini ya, selimutnya kita anggap 4 cm misalnya. Nah ini sengkangnya, nah ini 4 cm kurang lebih selimut betonnya 4 cm. Nah tulangannya ada 1 2 3, ke atasnya 3, 1 2 3, bawahnya juga 3, kemudian di sini ada 2. Nah ini misalkan adalah kolom ya, atau jangan balok deh, kolom aja ya biar gampang. Kolom, tinggi kolom misalkan 3,6 meter ya. Nah, kita buat rumah misalkan tinggi antar kolomnya 3,6 meter. Coba kita hitung pertama berapa buah batang yang diperlukan, batang besi. Misalkan ini diameter berapa ya, biar sama ada ya, kan diameter 16 misalkan, D16 untuk yang ini ya, tentunya yang utamanya butuh berapa batang besinya, kemudian 2, kebutuhan berat besinya berapa, berat besi, jadi berapa batang besi dan berat besi. Nah kita hitung di Excel sini aja ya, panjang, jadi ini bukan balok tapi kolom aja, 3, berapa tadi, 3,6 ya, 3,6 meter. Diameter besi diameter 16 ya tadi ya, diameter 16 kalau nggak salah ya, 16. Maka pertanyaan pertama, jumlah berapa batang besi diameter 16 yang diperlukan untuk tulangan utama kolom. Ini yang tulang utama dulu ya, bukan yang sengkang. Kalau sengkang nanti habis ini deh satu-satu. Caranya berarti kita hitung aja ada berapa buah tulangan kolom di sini, 1 2 3 4 5 6 7 8. Kita hitung aja. Jadi jumlahnya adalah N sama dengan jumlah tulangan kolomnya itu 8 dikalikan panjangnya. Ini kan panjang kolomnya itu 3,6 dikali 3,6 ya. Nah itu sebanyak 1 2 3 4 5 6 7 8 tulangan dikalikan panjang besinya itu atau panjang kolomnya 3,6. Ini meter. Nah ini meter. Nah karena satu batang besi panjangnya sama dengan 12 meter, maka butuh berapa jumlah tulangannya? N sama dengan, ini bukan N, ini L ya, panjang tulangan total, L total. Maka N sama dengan 28,8 dibagi 12.
2,4. Nah ini kan 2,4 batang, 2,4 batang, 2,4 batang, berarti ini dibulatkan menjadi 3 batang, karena kita nggak bisa beli koma-komaan ya. 3 batang D16 untuk tulangan utama kolom. Oke, sekarang berat besinya. Berat besi berapa berat besi tulangan utama D16 tersebut? Caranya berarti pakai rumus ini aja, 0,6165. Aduh, bentar lagi ngeheng. 0,0165 kalikan ukuran besinya 16 kuadrat dikalikan panjang besi. Tadi kan panjang besinya adalah 28,8 ya. Betul? Ya, ini untuk yang tulang utama dulu ya, bukannya sengkang. Udah dikali-kali aja. 45, oke ya bener ya. 0,006165 kali diameternya dikuadratin kalikan panjang total. Oke. Ini adalah kilogram. Nah, ini adalah kita baru menghitung yang tulangan utama saja nih. Nah, sekarang kita hitung sengkangnya ya. Sengkang ini yaitu yang ini panjang ini. Sengkang misalkan ya dari gambar shock drawingnya digunakan sengkang D10 strip berapa ya spasinya, misalkan biar gampang aja ya 20, misalkan ya 20 atau 200 mm 20 cm, sehingga jumlah sengkangnya ada berapa? Ada berapa? Jika tinggi kolomnya tadi berapa? Kolomnya 3,6 meter ya. Ini ada cara eksak banget atau cara cepat ya. Kalau cara cepat kita mengabaikan panjang bengkokan yang ini nih. Ini kan di ujung-ujung persegi ini ada bengkokan yang diatur dalam SNI mengenai panjang bengkokan minimum dan kait ya. Nah, nanti di sini tuh teman-teman bisa menghitung. Kalau ini berarti bengkokan 135 derajat. Nah, perpanjangan lurus L eksternal ini LEXT itu extension, bukan external extension, yaitu untuk yang tadi kita D16 ya. D16. Tapi kita ini ya. Nah, tapi kita kan lagi bahas sengkang, berarti D10. D10 itu untuk kait 135 derajat panjang LEXT itu yang nilai terbesar antara 6 kali diameter, 6 kali 10 berapa? 60 atau 75, berarti 75 yang terbesar. Nah, ini berarti 75 mm atau 7,5 cm. Ini 7,5 cm tambahannya. Ya, 7,5 cm, tapi kita bengkokannya diabaikan aja ya. Kalau mau dihitung lagi bisa sih, bisa pakai ini. Diameter sisi dalam bengkokan minimum itu sekitar yang ini ya, diameter 10, 4 kali db, 4 kali 10, 40 mm atau 4 cm. Jadi kalau dihitung ya 4 ditambah 7,5 cm atau 40 ditambah 75, 115 ya. Ya, 115 mm panjangan ya. Ya, segitulah pokoknya. Kalau mengikuti SNI ya. Ya 7,5 cm, lumayan sih, 7,5 cm lumayan panjang. Nah, jika kita mengabaikan bengkokannya, hanya menghitung panjang ininya saja, perpanjangan lurus extensionnya ini ya, tipe kaitnya kan yang kalau gambar ini berarti yang ini bengkokan 135 derajat berarti 7,5 cm tambahannya, nanti ini 7,5 yang ini
panjangnya ini. Nah, berarti kita asumsikan di sini tuh tebal selimutnya. Nah, tebal selimutnya 4 cm. Tebal selimutnya 4 cm. 4 cm aja. 4 cm atau 40 mm. Maka tadi jumlah sengkangnya belum dihitung ya. Jumlah sengkangnya itu, maka N sengkang sama dengan 3,6 dibagi 3,6 dibagi spasinya ya, dibagi spasi 3,6 dibagi spasinya itu tadi ini 20 cm atau D10 strip 200, berarti 22, kalau dalam meter berarti 0,2 ya, 0,2 meter atau 200 mm atau 20 cm. Nah, ini ditambah 1. Nah, kalau kita spasi kan biasanya ya spasinya misalkan kita punya pagar 10 meter, spasinya setengah meter, 5 meter, berarti kan jumlah sengkangnya tetap ditambah 1. Oke, udah benar ya, plus 1, berarti jumlah sengkangnya itu jumlah sengkang ininya ini ada 19 buah ya, 19 buah sengkang. Nah, kebutuhan tulangan sengkang berapa batang nih? Kebutuhan jumlah batang tulangan sengkang untuk membuat tulangan sengkang yaitu ini aja. Berapa? Jadi kita hitung keliling sengkang dulu kan. Ini kita hitung satu tulangan sengkangnya, berarti ini kan 4 cm per cm per cm per cm itu tebal selimutnya. Karena di sini kita 15 kali 15 berarti 15 kurangi 2 kali 4 yang sisi ini. Nah, ini juga sama, 15 dikurangi 2 kali 4 ya. Oke. Jadi 15 dikurangi 2 kali 4 sama dengannya belum, ditambah 15 dikurangi 2 kali 4. Oke, taruh dulu, ditamain dulu. Ini 15 kali 2 kali 4 ditambah ini kali 2 ya. Ini kan atas, bawah, kiri, kanan, berarti 2 kali ini ditambah 2 kali ini. Nah, ini tuh udah yang ininya aja, yang bersihnya aja. Nah, belum menghitung kaitan ini. Nah, kaitan ininya yaitu tadi teman-teman, kita hitung panjang kaitnya yaitu 7,5 cm ya, kurang lebih. L extensionnya ini, perpanjangan lurusnya itu, ini minimum ya. Jadi kita pakai 7,5 cm karena tadi 6 kali diameter sengkangan 10, 6 kali 10 60 sama 75, lebih gede 75 kan, yang terbesar di sini dia sini, berarti 75 mm. Nah, ini 75 mm, ini dalam senti ya, 75 tambah 1 2, ini kan ada 2 ya, 1 2 berarti 2 kali panjang LEXT nya itu kalau tanda dalam senti berarti 7,5 cm. Nah, ini untuk satu sengkang nih. Ini untuk satu sengkang. Nah, karena jumlah sengkangnya ada 19 buah, maka nanti ini kali ini untuk membuat satu tulangan sengkang. Ya. Nah, untuk membuat seluruh atau 19 tulangan sengkang, nah, tinggal dikali saja, berarti 43 dikali 19. Nah, ini satuannya adalah ini dalam meter ya, senti ya, sentimeter. Nah, ini jumlah batangnya. Lalu ini dalam 15 cm ya, senti semua. Nah, senti, sebentar, satu-satu. Senti di sini berarti
kalau dalam meter dibagi 100 meter satu. Nah ini untuk membuat ini juga. Nah ini langsung kali 19 aja ya. Ini kali 19 cm, meternya berarti dibagi 100. Ini dibagi 100 karena 1 meter adalah 100 cm. Sehingga karena ini 8 meter ya jumlah tulangan batangnya yaitu cuma 1 batang ya. Ini dibagi 12. Dibulatkan jadi 1 batang tulangan polos D10 gitu, pembulatan ya. Jadi kesimpulannya untuk buat cengkangnya butuh 1 buah tulangan polos D10 lebih sih ini, karena butuhnya cuma 0,68 batang, 1 batang kan 12 meter, ini dibagi 12. Nah untuk tulangan utamanya tadi, untuk tulangan utamanya butuh 3 batang D16. Berat besinya 45,45 kg untuk D16. Dan untuk sengkangnya berat besinya berapa ya? Berat besinya untuk di RAB misalkan tulangan sengkang atau geser ya, pi 10 ya, sama dengan di copy aja rumusnya, dikali 0,006105 kali diameter, karena dia menggunakan sengkang 10 kuadrat dikalikan panjang total. Panjang totalnya tadi yang ini ya, dalam meter 8,17 meter. Nah ini beratnya kilogram. Sudah deh, dapat semua. Oke teman-teman, jadi saya harap video ini bisa bermanfaat. Nanti ketika teman-teman sedang membuat RAB ya, coba kita lihat RAB gedung ya, berat besi. Nanti pas di hitungan ini teman-teman bisa menghitung kebutuhan berat besinya gitu. Nah ini nih ini cuma contoh saja. Nah di sini saya zoom ya. Nanti saat perhitungan berat besinya itu nah ini misalkan besi beton polos tadi ya, nah 107 kg ini adalah total dari seluruh berat. Ini yang saya kasih contoh, ada suatu kolom gitu. Jadi ini misalkan ada tampak depan, misalkan portal gedung biasa sederhana ya, susah ya gambarnya, susah kalau pakai. Nah misalkan tinggi kolom itu 3,6 meter. Nah ini 3,6 dari sini ke sini. Nah cross sectionnya itu ini. Nah kita bisa ngitung satu buah ini, hitungannya adalah ini. Nanti kalau berapa buah, kalau tipikal tinggal dikali saja berapa. Oke, yang penting filosofi perhitungannya seperti itu. Kalau batang lebih ke arah pelaksanaan jumlah batang, tapi kalau kebutuhan berat besinya berapa kilogram biasa digunakan dalam menghitung estimasi RAB-nya, karena dalam RAB itu menggunakan satuan kilogram biasanya untuk perhitungan RAB-nya ya. Nanti bisa menggunakan harga satuan dasar dari peraturan bupati atau gubernur, ataupun harga survei pasar untuk 1 kilogram besi itu harganya berapa rupiah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa share, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice learning.